welcome back to Up News. Hai, aku Sarah Ananda. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru bareng cewek cantik, berprestasi, jago nari, punya bisnis. Langsung aja kita sambut guest star kita hari ini, Gina Fitria. Halo Gina. Halo Gina, apa kabar? Senang banget deh bisa ketemu Gina hari ini, karena kan kita first time ya ketemu Gina hari ini. Awalnya tuh guys, aku bisa kenal sama Gina tuh karena bestie aku, Sylvie, yang kenalin aku sama Gina. Mana suaranya? Hai. Semoga ke-record. Oke, jadi tema hari ini itu adalah anak muda inspiratif. Gitu. Oke, hari ini kita kan akan ngebahas tema anak muda inspiratif. Sebelum kita masuk ke tema kita, jadi kita mau nanya dulu nih, sekarang Gina tuh lagi sibuk apa sih? Aku lagi sibuk magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung di bidang produk budaya dan kesenian. Oke. Terus selain magang juga aku biasanya ambil job make up tapi weekend doang gitu, di luar jam kerja. Oke. Gin, kamu ini kan jago nari ya? Enggak jago. Menurut aku kamu jago nari. Jadi aku mau nanya, gimana sih kamu bisa tertarik gitu masuk ke dunia tari? Awalnya karena dulu diceritain mama aku, aku tuh kayak sering nonton-nonton kasetan sapaan gitu, kayak tari perut gitu-gitu. Iya. Terus waktu TK ikutan pensi tari-tarian kayak gitulah, anak kecil seru-seruan ya. Seru-seruan. Terus waktu SD itu ada ekstrakurikuler seni tari. Terus aku tertarik, kayak penasaran ngapain aja sih gitu. Iya. Eskul tari itu, terus aku masuk deh gitu. Jadi keterusan sampai sekarang. Itu juga berarti salah satu alasan kenapa kamu memutuskan untuk masuk ke sekolah seni tari. Iya, betul. Terus aku tergiur masuk ke sekolah tari itu karena teman aku sih, ada alumni, teman aku alumni SMTN 10 Bandung. Itu tuh kayak sering cerita ke aku kayak sekolah di sana deh enak banget, kayak belajarnya tuh nari doang, nari doang, seru-seruan, nari main. Iya, padahal enggak. Aslinya enggak. Gitu. Oke, kalau misalnya di jurusan seni tari itu emang difokuskan untuk belajar nari aja kah, atau misalnya belajar juga nih mata pelajaran biasa gitu kayak biasanya? Kalau tentunya kalau di sana enggak semua tari full gitu. Iya. Ada juga pelajaran teorinya kayak matematika, sejarah, bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, agama gitu-gitu ada. Cuman difokuskannya itu praktek tarinya gitu. Jadi 40% pelajaran biasanya, 60% pelajaran prakteknya gitu. Oke, seru juga ya nari-nari kayak gitu, seru banget. Oke, kamu kan dari kecil nih udah sering nari, latihan nari, pasti dong namanya apa? Udah hobi ya, udah mendarah daging nih nari itu. Tapi kan pasti aja namanya orang ada, aduh ternyata capek juga ya nari gitu ya. Ada ternyata nggak gampang loh nari gitu. Susah senangnya tuh kayak gimana sih kalau di dunia seni tari? Awalnya mikirnya kayak ya udah seneng-seneng aja gitu, ikutan nari kayak gitu, tampil terus ikut lomba kayak gitu. Ternyata pas masuk sekolah tari jadi kerasa banget kayak gini menjadi seorang penari itu benar-benar susah, benar-benar capek kayak gitu, harus menghafal tarian yang banyak, nggak cuma satu. Terus kita juga harus tahu latar belakang tariannya, kita harus bisa make up, kita harus bisa kostum, pasang kostum sendiri gitu. Kita harus pokoknya harus tahu latar belakang si tarian tersebut gitu. Kalau misalnya di sekolah itu narinya kayak tarian tradisional aja kah, atau misalnya ada tarian modern, atau misalnya apa belajarnya? Kalau di sana tuh fokusnya tentunya ke tarian tradisionalnya. Kalau misalnya tarian modern itu paling ya kalau ada pelajaran yang emang temanya tugasnya itu temanya modern gitu. Jadi nggak difokuskan ke tari modern. Jadi fokusnya itu di tari tradisional gitu. Oke. Sejauh ini nih ya, dari kamu kecil sampai kamu SMA, sekarang kuliah, masih nari.
prestasi apa aja sih yang udah kamu Waduh. raih gitu? Waduh, aduh malu. Aduh, gak apa-apa, sebutin aja. Yang paling berkesan aja ya. Mm-mm. Yang pertama itu waktu SD, aku ikut perlombaan itu kelompok tari kelompok. Iya. Acaranya itu namanya Pasanggiri Jugala Raya tahun 2015 kalau nggak salah. Iya. Persaingannya sangat ketat, tapi nggak nyangka banget kelompok kita itu dapat juara 1 dan hadiahnya mau tahu apa? Apa? Hadiahnya motor. Gila kayak Serius? iya motor, beneran motor kayak hah, gila kayak Gila. motor gitu. Yang dulu kayak ih motor mahal ya. Iya, Kayak, benar. terus jadi hadiah buat suatu perlombaan gitu kayak kaget juga gitu. Kayak keren gak sih? Pulang-pulang, mama aku bawa motor. Kaget dan senang tentunya. Iya dong, pasti seneng ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu waktu aku SMP. Iya. Jadi guru seni budaya aku tuh nyaranin, karena dia tahu aku suka nari, dia nyaranin untuk ikutan lomba di Malaysia. Aku lupa sih nama acaranya apa, cuman Nggak apa-apa. di sana tuh kita kebanyakan itu dari pesertanya itu dari ya negara itu sendiri, dari Malaysia. Yang dari Indonesia itu kalau nggak salah cuman kita doang gitu. Berarti Dan, cuma satu-satunya dari Indonesia. iya, satu-satunya kayak perwakilan Indonesia nih gitu. Dan alhamdulillahnya kelompok kita menang lagi, menang medali emas di sana. Gila, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Gina. Aduh. Gitu. Terus yang ketiga yang paling berkesan itu waktu SMK, waktu kelas 2 itu aku diundang sama sekolah aku diundang sama KBRI Tokyo untuk isi acara festival Kesanuma Minato di kota Kesanuma di Jepang gitu. Kayak di sana tuh nari-nari di jalan gitu loh, seru. Terus mereka kan kayak punya Car Free Day-nya gitu. Iya. Kita nari di situ ditonton sama warga Jepang. iya, warga Jepang banyak banget dan mereka tuh sangat antusias gitu. Berarti itu pengalaman yang berkesan ya buat kamu. Iya, betul. Kayak udah bisa jalan-jalan, traveling Iya, ke luar betul. negeri gitu kan. Terus Betul. juga kita bisa sambil mengenalkan kebudayaan Indonesia gitu. Keren gak? Keren banget dong Gina, ya ampun. Karena kan ya menurut aku itu jarang banget gitu ya anak muda zaman sekarang yang masih mau melestarikan kebudayaan Indonesia. Jadi apresiasi, sangat-sangat mengapresiasi Gina. Keren banget Gin. Oke, sekarang dari semua pencapaian kamu gitu ya, momen apa sih yang paling berkesan banget buat kamu? Ya pastinya tadi udah aku sebutin yang ke Jepang itu karena berkesan karena dikasih kepercayaan oleh pemerintah gitu untuk ngisi acara di sana. Jadi acaranya itu kalau nggak salah untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia sama Jepang. Keren banget. Terus kayak dari sekian banyak penari dan sekian banyak sekolah seni gitu di Indonesia, kita dipercayain untuk kesana gitu. Wih, keren banget Iya, ya. Jadi gitu. perwakilan Indonesia Iya, ya. betul. Oke. Kalau misalnya lomba-lomba nari gitu ya, kamu tuh make up sendiri kah atau di make upin? Awalnya waktu pertama kali ikutan tari, tentunya di make upin, nggak langsung bisa make up pasti. gitu. Di make upin sama guru tari aku, terus di make upin sama mama, kayak gitu. Terus setelah masuk sekolah tari, itu kan karena dituntut untuk bisa make up sendiri, jadi di situ mulai belajar make up sendiri gitu. Jadi kesini-kesininya bisa. Jadi keterusan nih ya bisa make up. Betul. Apa ini ada hubungannya dengan Gina membuat bisnis MUA? Iya dong, ada hubungannya. Ada hubungannya? Ada. Coba boleh dijelasin nggak, kayak ceritain dong awal mulanya nih Gina ngerintis bisnis MUA ini. Awalnya ya karena aku diri sendiri ngerasa kayak
ke make upin teman-teman atau Iya. orang-orang gitu, kayak seru juga ya make upin orang, terus bisa tahu kayak karakter wajah tiap orang kan beda-beda gitu. Benar-benar. Seru ya, jadi Iya. kayak berekspresi, Iya, bereksperimen iya, gitu ya. eksperimen, mengekspresikan ya skill gitu di muka orang lain gitu. Gitu. Sejak kapan sih kamu mulai untuk memutuskan, oke deh aku bikin nih bisnis MUA gitu? Sejak lulus SMK sih, karena waktu SMK itu ada niat untuk membuat bisnis MUA, cuman kayak waktu itu tuh alumni dari sekolah aku Iya. tuh kayak semuanya jadi muak semua gitu, jadi kayak aduh insecure juga ya gitu kalau Iya. misalnya hasilnya masih jelek kan, masih pemula gitu, insecure juga sama mua senior gitu. Tapi kesini kayak coba deh gitu, kenapa enggak untuk kayak menghasilkan uang gitu kan. Itu jadi mulai merintis itu dari setelah SMK, mulai ada kepercayaan diri gitu. Ada percaya diri mulai Betul. kayak oke deh berani Iya, nih aku oke deh, sekarang gitu. gitu ya, terjun nih Benar, bikin benar. bisnis MUA. Nah waktu kau bikin bisnis MUA ini kan emang udah didasari sama kamunya sendiri pun bisa make up gitu Iya, kan ya. betul. Tapi ada nggak sih hal yang bikin kayak kamu oke deh aku les make up misalnya, ikut kelas, atau emang ya udah otodidak aja gitu belajar sendiri? Iya, awalnya juga kayak nanti deh gitu ikut kelasnya, kayak pengen coba otodidak, pengen ngulik sendiri gitu, dari awalnya dari YouTube sih, dari tutorial makeup gitu, dari makeup influencer kayak Iya. gitu-gitu dari YouTube. Terus pengen mengupgrade skill gitu, jadi aku waktu itu ikut workshop juga sih, banyakan sama mua lainnya Seru gitu. ya, seru latihan banget. make up Iya, gitu. bareng-bareng, terus kenal banyak orang juga gitu, bisa memperluas relasi lah gitu. Oke, kan Gina ini mua ya, bisa dikatakan Gina ini mua. Nah, make up apa sih yang paling kamu suka gitu? Makeup yang paling aku suka sih, aku sendiri ya, aku pribadi itu suka makeup Thailand, Cina, sama makeup look Korea gitu yang tipis-tipis tapi manlingi gitu, kayak No make up look ya. Aku di make up Betul. tapi aku nggak kayak di make up. Iya, tapi aku make up Tapi gitu. aku make upan. Ya gitu. Tapi aku menerapkan make up ke klien aku itu yang timeless gitu ya. Jadi yang nggak mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi timeless aja gitu. Timeless aja Iya, gitu ya, yang tahan lama. Iya, betul. Yang kayak nggak kelihatan biasa aja tapi Iya, bagus iya, gitu betul, ya, menyesuaikan gitu. Iya. aja gitu. Oke, boleh dong Gin di spill Instagram muanya gitu biar kita semua tuh bisa lihat. Jadi siapa tahu kalau misalnya di sini kayak kita yang bentar lagi lulus nih ya kan, pasti lagi nyari mua nggak sih gitu buat Iya, kayak wisuda gitu kan, lagi cari-cari mua, siapa tahu ada yang cocok kan bisa calling ke Gina. Boleh di spill Instagram Oke. muanya? Instagramnya @by.ginfit. Jadi kalau misalnya mau lihat portofolio makeup aku bisa langsung aja ke Instagramnya gitu. Oke Gin, kan kamu ini bener-bener sibuk ya, maksudnya tuh aktif banget gitu. Gimana sih cara kamu membagi waktu antara kuliah, magang juga sekarang, terus nari juga, terus sekarang freelance juga MUA? Gimana sih cara bagi waktunya? Kalau misalnya kuliah sih enggak, karena kan aku full magang di semester ini, jadi Oke. oke lah, bisa diatur lagi waktunya, lebih luang lagi gitu. Magang tentunya dari Senin sampai Jumat itu full, nggak bisa diganggu gitu karena emang jam kerja kantor kan. Terus untuk kalau misalnya job makeup itu atau misalnya job nari gitu, aku biasanya ambil di weekend gitu. Terus kadang-kadang aku ngambil juga sih job makeup kalau misalnya itu pun kalau subuh gitu, dan orangnya nggak terlalu banyak, kayak aku cuma menerima 1 atau 2 orang gitu. Jadi aku bisa selesai di waktu yang tepat, terus bisa masuk kantor juga gitu. Terus ya itu paling sibuknya di weekend, nggak ada liburnya gitu. Jadi
benar-benar ya. Senin Jumat kerja Roading weekendnya ya. kerja lagi gitu. Terus aja dari Senin sampai Minggu kerja. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Gina. Tips and triknya apa nih buat anak muda di luar sana yang misalnya lagi mengejar mimpinya, yang lagi pengen nih belajar buat bangun bisnis gitu. Ya, aku tahu mengejar mimpi itu tidak mudah. Betul. Jadi wajar banget kalau misalnya kalian ngerasa di awal-awal mengejar mimpi kalian itu ngerasa kayak insecure atau nggak percaya diri gitu. Tipsnya itu cari support system. Support system. Antara dari keluarga atau dari teman gitu. Dari atau ayah. Ya, pokoknya cari lah ya circle atau orang-orang yang ini yang berdampaknya positif untuk kita gitu. Terus jangan lupa untuk minta doa kepada kedua orang tua karena itu benar-benar wajib banget. Wah, karena benar-benar impact-nya tuh gede banget untuk kesuksesan kita gitu. Benar. Emang itu sih yang paling penting tuh, nomor 1 adalah orang tua. Minta doa dari orang tua gitu. Oke, Gina, makasih banyak lo udah mau dateng hari ini, repot-repot datang ke Up News di episode kali ini. Seneng banget bisa ketemu kamu, makasih banyak. Kita bisa cerita-cerita, bisa sharing gitu ya. Ternyata nari itu nggak mudah, ya nggak sih? Benar. Butuh proses buat kita bisa mencapai cita-cita kita. Betul. Jadi nggak tiba-tiba kita bisa jago nari, nggak tiba-tiba kita semua ada prosesnya. Mengorbankan banyak hal gitu. Benar. Ya, banyak hal yang harus dikesampingkan. Iya, benar. Jadi ada hal yang harus diprioritaskan, ada hal yang harus disampingkan dulu demi menyusun masa depan yang lebih baik. Iya. Oke, guys, sekian aja episode Up News kali ini bersama Gina Fitria. Kita bakalan balik lagi mungkin ya. Iya. Di lain kesempatan mungkin kita akan bertemu gitu ya. Iya. Oke, guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Bye bye.